Oke, oke. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sembari saya rekam ya suara ini dan videonya. Kalian nggak kelihatan, cuman saya dan slide-nya ini aja. Jadi hari ini kita akan sama-sama diskusi tentang keseimbangan redaksi Al-Quran. Saya rasa teman-teman semuanya pernah mendengar ya, bagaimana Al-Quran itu sangat teliti. Al-Quran itu sangat seimbang dari jumlah bilangan kata, jumlah redaksi, jumlah kata. Nah, ternyata memang sudah banyak penelitian berkaitan dengan itu. Ada sebuah kata dan sinonimnya, ternyata keduanya itu memiliki jumlah yang sama dalam Al-Quran. Ada sebuah kata memiliki antonim, lawan kata ya. Dan ternyata kata itu dan lawan katanya memiliki jumlah yang sama dalam Al-Quran. Ada sebuah kata yang memiliki arti apa misalnya? Yaumun, hari. Yang ternyata di dalam Al-Quran jumlahnya itu jumlah kata yaum yang tunggal ya. Itu ada 365 kali disebut dalam Al-Quran. Ini merupakan sebuah gambaran bahwasanya Al-Quran itu disusun tidak serampangan ya. Benar-benar teliti dan memiliki keistimewaan. Dalam Al-Quran disebut Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Alkitab dengan kebenaran dan mizan. Mizan di sini tuh kadang diartikan timbangan ya. Al-mizan kan ya. Yaumul mizan, hari apa? Perhitungan, semua amalan ditimbang kan gitu kan ya. Maksudnya di sini tuh timbangan itu dengan keseimbangan. Kan kita sering mengucapkan tawazun. Tawazunul hayah. Apa artinya tawazunul hayah itu? Tawazun ya seimbang. Hidup itu jangan keseringan ngerem, tapi jangan gas terus. Hidup itu harus apa? Hidup itu adalah seni kapan ngerem di saat ngerem, gas di saat gas. Seperti itu. Jadi tawazun itu seimbang, tidak kolot, tidak terlalu fanatik terhadap satu hal, dan berpikir terbuka. Seperti itu. Oke, nah secara tekstual dan konseptual ayat ini lebih tepat untuk dijadikan dasar bagi setiap penemuan ilmiah menyangkut perhitungan angka-angka dalam Al-Quran. Perhitungan-perhitungan di dalam Al-Quran termasuk di dalamnya itu tadi jumlah-jumlah kata, itu semuanya bisa diartikan berangkat dari ayat ini. Memang Allah sengaja gitu ya. Allah sengaja meletakkan jumlah-jumlah kata atau penggunaan-penggunaan kata yang mana itu semuanya adalah bagian dari isyarat ilmiah kepada kita gitu ya. Seperti itu. Oke, langsung keseimbangan redaksi Al-Quran. Dalam buku Prof. Quraisyhab ini, beliau mengambil banyak hal dari karangan Abdurrazzaq Naufal dalam buku Al-I'jazul Adad Al-Quranul Karim. Saya rasa teman-teman kalau mau nulis skripsi berangkat dari ini bisa ya. Cari buku aslinya. I'jazu Adadil Quran. Jadi kemukjizatan dari jumlah-jumlah. Kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi, si Abdurrazzaq Naufal sudah ngitung gitu ya. Kita tinggal menukil saja. Ini kan buku berbahasa Arab, kalian terjemahkan jadi skripsi itu. Kemukjizatan dari segi bilangan dalam Al-Quran. Ada 3 jilid. 3 jilid kan otomatis tebel-tebel gitu kan ya. Itu dibaca, dipahami, ditelaah, dinarasikan dalam bahasa Indonesia, jadilah skripsi. Mengemukakan sekian banyak contoh. Sebenarnya setiap poinnya nanti banyak sekali, tapi saya hanya mengambil 4 saja. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. Al-hayah wal maut masing-masing disebut 145 kali sama persis. Ya. Padahal al-hayah disebut di ayat yang lain, kadang ada yang bareng juga kan ya. Al-hayah wal maut ada yang bareng. Tapi di banyak tempat juga berbeda ayatnya. Tapi setelah dihitung ternyata jumlahnya sama. An-naf'u wal fasad
manfaat dan kerusakan. Masing-masing disebut 50 kali. Al-har dan al-bard. Al-bardu, ya, panas dan dingin disebut 4 kali. As-salihat wa sayyiat, kebajikan keburukan disebut 50 kali. Barangkali Abdul Razak Nafal berhenti di angka 50, 145, 4 kali 50. Andai teman-teman nanti sudah jadi ahlul Quran, sudah jadi ilmuwan muslim pada titik tertentu, saya yakin teman-teman sekalian akan menemukan kenapa 145 kali untuk al-hayah wal maut. Ada apa dengan angka itu kan gitu kan ya. Berangkatnya sampai sana kan ya. 50 kali untuk manfaat dan fasad gitu kan. Apa berkaitan dengan program 50 tahun untuk menyelamatkan dunia atau apa gitu kan ya. Zaharal fasadu fil bahri wal bar bima kasabat aidinas ya. Allah sudah mengatakan bahwasanya bumi itu rusak gara-gara tangan manusia. Kan sekarang ini kan banyak konvensi-konvensi tentang global warming gitu ya. Global warming itu intinya gara-gara apa pabrik lah, asap pabrik ya, asap pabrik gitu ya. Gara-gara perbuatan manusia yang membuat bumi menjadi rusak. Itu kita bisa ngitung 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi itu kita bakal punah atau gimana gitu kan ya. Nah, kemudian banyak juga peneliti yang mengatakan bahwasanya ini bukan gara-gara manusia. Artinya apa? Kita nggak ngapa-ngapain, bumi juga bakal punah juga nanti gitu. Kita nggak ngapa-ngapain tuh apa namanya gletser di kutub utara sana juga bakal cair gitu lah. Nah, jadi ada yang skeptis gitu, skeptis tuh. Bersikap pasif bahwasanya ini bukan salah manusia. Nah, tapi juga ada peneliti yang mengatakan ini murni salah manusia. Kalau kita tidak berbuat apa, kalau kita tidak bikin pabrik dan kawan-kawannya tadi, nggak bikin nuklir dan kawan-kawannya tadi, kita nggak akan punah dalam waktu secepat ini kan. Dan ternyata setelah banyaknya konferensi, ilmuwan sepakat bahwasanya memang ini semuanya akibat ulah manusia, gitu kan ya. Ulah manusia. Sehingga kita sekarang kan digencarkan untuk starting dari apa? Kalau kita tuh sebagai mahasiswa gini kita bisa ngapain? Beli es nggak pakai es sedotan kan gitu ya. Saya rasa sudah mulai ya kalian ya beli es nggak pakai sedotan. Ngerasa nggak? Ada nggak warung kayak gitu? Beli apa? Indomaret, Alfamart nggak pakai plastik. Kalau di Jogja saya rasa masih banyak pakai plastik. Di Jakarta kemarin banyak sekali Indomaret, Alfamart yang sudah nggak memberi plastik. Udah ya dia nawarin tas Go Green gitu kan yang harganya 3.000 5.000 gitu kan. Kalau belinya dikit nggak usah lah. Nah maksud saya upaya-upaya yang semacam itu kalau di Malaysia dulu pernah ada sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu satu kampus kantin yang jumlahnya sampai 15 kantin besar itu tidak boleh ada plastik dan sedotan sedikit pun. Kita langsung kaget gitu. Udah beli es yang siang seger, gimana minumnya? Dan lain sebagainya. Karena sudah sangat terbiasa, kita sudah bergantung kepada plastik dan sedotan. Tapi gara-gara pandemi terus berhenti. Oke. Dalam buku itu dijelaskan terkait kata dan antonimnya cukup banyak. Namun saya hanya mengambil contoh 4 saja. Selanjutnya ini antonim ya. Jumlah bilangan kata dengan sinonim. Sinonim itu berarti murodif atau kata yang memiliki makna yang sama. Atau tidak sinonim tapi makna kandungannya sama. Al-harth membajak sawah. Az-zira'ah bertani. Sama-sama disebut 14 kali. Al-ujbu membanggakan diri dan al-ghurur angkuh masing-masing disebut 27 kali. Az-zallun orang sesat, al-mauta. Mauta itu memang orang mati ya. Tapi maksudnya orang mati itu mauta itu di sini mati jiwanya gitu ya. Apa yang jangan engkau anggap orang yang mati di jalan Allah itu beneran mati, yang balhum ahya itu ya. Tapi sejatinya mereka masih hidup. Hidup apanya? Jiwanya kan gitu kan. Hidup apanya? Jasanya. Disebut 17 kali.
Al-Quran, Al-Wahyu, Al-Islam ini kan memiliki makna yang sama. Masing-masing disebut sebanyak 70 kali. Ini tentunya ada sesuatu, ada maksud ya, maksud-maksud tertentu yang mana masih menjadi PR bagi kita. Atau barangkali sudah dipecahkan oleh para ulama, hanya saja kita perlu baca lebih banyak. Yang C, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan jumlah kata yang menunjuk kepada akibatnya. Infak. Infak itu salah satu akibat atau pengaruh atau manfaat ya, itu menimbulkan keridhaan ya. Nah, keduanya masing-masing disebut 73 kali. Al-bukhlu, kekikiran, dan al-hasarah, penyesalan. Ini nyambung ya? Atas bawah ini ya. A dan B ini nyambung. Al-infak wal bukhlu. Kalau orang bakhil, kikir, mesti akan penyesalan itu khosarah kan ya? Kho ya. Setahu saya kho ya. Khosarah. Ini tipu ini. Al-khosarah. Penyesalan masing-masing sebanyak 12 kali. Al-kafirun dan an-nar. Ini kaitan ya. Al-kafirun, orang-orang kafir masuk neraka akibatnya. Sama jumlah bilangannya 154 kali disebut dalam Al-Quran. Az-zakah wal barokat. Zakat berkaitan dengan berkah. Masing-masing 32 kali. Tentunya tadi kembali ke yang tadi bahwasanya Al-Quran disusun tidak dengan serampangan. Betul-betul teliti. Betul-betul penuh dengan perhitungan. Dengan adanya keseimbangan-keseimbangan ini. Kemudian yang D, keseimbangan secara khusus. Yang saya katakan tadi, yaumun, yaitu berarti hari dalam bentuk tunggal, disebut 365 kali. Luar biasa. Meskipun ketika Al-Quran turun itu sebenarnya sudah ketahuan kalau 1 tahun 365 hari ya. Karena kan Al-Quran turun di tahun 571 itu lahirnya Nabi Muhammad. Kalau wafatnya Nabi Muhammad 600. Halo. 600. Lupa semua ini. 633. Wafatnya Nabi Muhammad. Ya kan 63 tahun ya. 571 tinggal tambah 60 aja. Berarti kan di pertengahan itu, di pertengahannya Al-Quran turun. Nah, di saat itu memang kita sudah tahu kalau hari itu jumlahnya 365 atau 366. Sedangkan ayam atau yaumain sebenarnya 30 kali. 30 kali itu kan berarti jumlah hari dalam 1 bulan. Kemudian syahr atau ashur disebut sebanyak 12 kali yang merupakan jumlah bulan dalam 1 tahun. Yaum 365. Kalau yaumen atau ayam 30 kali. Oke, selanjutnya. Penjelasan Al-Quran bahwa langit ada 7. Disebut juga di dalam Al-Quran itu 7 kali. Al-Baqarah 29, Al-Isra 44, Al-Mu'minun 86, Fussilat 12, At-Talaq 12, Al-Mulk 3, dan Nuh 15. Ya. Saya tadi itu agak lupa ingin membagikan video ke kalian. Nanti silakan tonton sendiri-sendiri ya. Berkaitan dengan Pak Agus. Bentar. Nanti saya bagikan, bisa ditonton masing-masing. Penjelasan terkait dengan 7 langit ini gitu ya, secara detail. Baik, kemudian kata-kata yang menunjuk kepada utusan Tuhan, baik Rasul, Nazir, keseluruhannya 518 kali. Rasul, Nazir. Seimbang dengan jumlah penyebutan nama Nabi, Rasul, dan pembawa berita tersebut. Rasul, Nazir disebut 500. Ini sering kali disebut ya, Rasul berarti. Nah, 518 ini saya tadinya agak kurang paham juga. Maksudnya itu 518 itu apakah itu jumlah
Nabi Rasul yang disebut dalam Quran, misalnya taruhlah Muhammad itu berapa kali, Adam berapa kali, Nuh berapa kali, di total semuanya. Nah, itu bisa jadi demikian. Di total semua nama yang ada dalam Al-Quran itu 518. Sama dengan jumlah Rasul dan Nadir. Seperti itu ya. Nah, ini adalah keseimbangan-keseimbangan yang khusus. Dan saya yakin masih ada sangat banyak sekali keseimbangan-keseimbangan yang lain yang belum dicantumkan di dalam buku ini. Selanjutnya, sekelumit perincian ketelitian redaksi Al-Quran. Ada juga hal-hal yang tentang contoh, tifl. Ada 2 ayat yang menggunakan tiflnya itu secara tunggal, bukan jamak. Padahal seharusnya mengikuti kata sebelumnya harusnya dia jamak atau plural. Huwallazi khalaqakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma yukhrijukum tiflan. Tsumma litablughu ashuddakum, tsumma litakunu syuyukhan, wa minkum man yutawaffa min qabl, wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Dari tadi yang lain-lain itu semuanya jamak kecuali tifl. Kenapa tifl di sini kok tahu-tahu dia? Apa namanya? Tahu-tahu dia mufrad. Yang selanjutnya ghairi, ini ayat ini harusnya panjang banget ya. Yang berkaitan dengan ini loh. Aurat itu boleh dilihat sama siapa aja, yang perempuan dulu kan, boleh sama ini kan ada ayatnya panjang sekali deh. Saudara atau ini dari saudara itu kan panjang sekali. Di tengah-tengahnya ada kata ini. Ghairi ulil irbah minar rijali awit tifl alladzina lam yadharu. Sebelumnya ada minar rijal. Rijal awit tifl. Rijalnya jamak, tiflnya tidak atfal tapi dia menggunakan mufrad. Nah. Namun dalam ayat yang lain, An-Nur 59 justru malah menggunakan atfal. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma. Hulum artinya apa? Al-hilmu. Al-hilmu artinya halo ada yang tahu? Hilmun. Wa idza balaghal atfalu minkumul hulum. Ma makna al-hulum? Ini jamak ya. Dari hilmun, mimpi. Maksudnya itu udah mimpi basah gitu. Sudah balik. Fal yasta'dinu kama sta'dzana alladziina min qablihim kadzalika yubayyinullah. Maksudnya itu anak-anak yang sudah mencapai usia dewasa atau dalam konteks ini itu balik gitu ya. Sudah balik. Orang yang sudah balik itu berarti sudah apa? Sudah menjadi mukallaf. Mukallaf itu berarti apa? Mukallaf. Kallafahu awamiroddin gitu ya. Sudah dibebani ajaran-ajaran aturan-aturan dalam agama. Kalau dia melakukan kesalahan, dosa, maka dia mendapat dosa. Dia juga sudah diwajibkan melaksanakan perintah-perintah agama. Kan mukallaf. Ada mukallaf, ada mu'allaf. Bedanya apa? Mu'allaf. Sebenarnya mu'allaf baru masuk Islam itu dari kata apa tuh? Allafa. Allafa yu'allifu. Mu'allaf. Maksudnya apa? Maksudnya itu kan allafa qalbuhu bil Islam gitu ya. Hatinya itu terikat dengan Islam. Hatinya terikat dengan keimanan. Yang jadi taklif alladzi yu'allaf itu al-qalb gitu kan, hati. Hatinya terpanggil untuk masuk Islam gitu. Mu'allaf. Kalau mukallaf berarti dia orang yang mulai dibebani perintah-perintah agama. Nah, maksudnya di sini adalah mengapa dua ayat sebelumnya menggunakan tunggal dan selanjutnya dengan jamak? Nah, seringkali dalam Al-Quran, khususnya bagi kita yang sudah mempelajari bahasa, nahwu, ya sorof, dan lain-lain, kok dalam Al-Quran tiba-tiba menggunakan jamak, tiba-tiba menggunakan tunggal, tiba-tiba apa? Tidak sesuai dengan keilmuan yang kita pahami gitu kan.
itu semuanya pasti ada maksudnya. Bukan kok kesalahan gitu loh. Ada maksudnya, bukan kesalahan. Dua ayat pertama berbicara tentang anak-anak pada masa kecil yang baru keluar dari perut ibunya. Mereka masih sangat suci, bersih. Kesucian ini adalah hakikat yang melekat pada semua anak. Karena dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, maksudnya adalah dua ayat yang pertama tadi itu menggambarkan anak yang masih fitri, masih suci, masih belum mukalaf, masih polos lah gitu ya. Yang penting selama dia masih belum balik, ya dia suci dari dosa. Nah, kalau sudah atfal, nah dalam keadaan yang semacam ini, pada hakikatnya walaupun banyak, semua sama. Dianggap hanya satu, tifl, tiflun ya. Karena keadaan mereka memang semuanya sama, meskipun bilangannya banyak. Ya, yukhrijukum tiflan ya. Memang kalau yang yukhrijukum tiflan itu cocoknya tifl ya, nggak mungkin atfal ya. Tapi bisa jadi ya atfal. Orang ngelahirin langsung 3 juga ada ya. Kalian ada yang punya kembaran? Pun kembaran keluarnya satu-satu kan ya? Iya. Kalau itu nggak bisa. Maksud saya pun kembaran kan keluarnya juga gantian kan. Makanya pun anak kembar itu ditanya, yang kakak siapa yang siapa kan gitu kan. Oh iya kakak dia, selisih sejam gitu. Selisih sejam itu kasihan ibunya ya. Selisih 5 menit oke lah ya. Selisih sejam kasihan ibunya. Karena kondisi seperti itu tuh sakitnya minta ampun. Saya nggak merasa sakit, yang merasa istri saya. Saya kesakitan karena tangan saya diremet istri saya gitu. Kadang kalau kalian nanya ke ibu kalian maksudnya, nanya ke ibu kalian, dulu melahirkan saya sakit nggak bu? Ya sakit, tapi dia nggak bisa apa ya, nggak bisa menggambarkan. Yang bisa menggambarkan itu malah bapak kalian, karena melihat ibu kalian kesakitan. Saya belum pernah melihat ibu kesakitan sesakit itu ya. Apalagi kalau menggunakan proses-proses tambahan kayak induksi gitu kan. Induksi itu kan bisa dibilang apa namanya, jalur keluar rahimnya itu belum siap, dipaksa siap gitu kan. Bukan sesar. Induksi itu dikasih infus. Ya maksudnya lewat infus ya. Semacam obat yang bikin si bayi itu tidak betah di dalam kemudian maksa keluar gitu. Yang namanya maksa itu kan berarti kan jalurnya belum siap dan kesakitan minta ampun kan. Makanya lebih sakit gitu. Tapi ada juga orang yang kalau lahiran tuh nggak pakai sakit. Justru biasanya dalam artian di sini tuh nggak pakai sakit itu belas nggak ada rasa sakitnya. Kayak cuman buang air besar gitu. Nah, itu kadang terjadi malah justru untuk orang-orang yang nikah. Untuk orang-orang yang melahirkan di luar pernikahan. Dikatakan di sini bahwasanya Allah mencabut rasa sakit itu. Jadi gak ada pahalanya. Karena ketika ibu kalian mengandung melahirkan itu tuh jihad loh ya. Kalau meninggal syahid itu kan gitu kan. Jadi rasa sakitnya itu tuh hitungan pahalanya, makin sakit makin banyak pahalanya kan gitu. Lucah. Jangan dikira, makanya orang dulu perempuan jangan jihad, jihadnya itu melahirkan kan gitu. Laki-laki ke medan perang. Hari ini laki-laki nggak perlu ke medan perang, tapi mereka tetap jihad. Ya, para perempuan ini ketika sudah jadi ibu akan tetap berjihad melahirkan anak-anaknya itu. Seperti itu. Jadi kalau dengar ada orang lahiran, prosesnya mulai kapan? Sudah mulai tadi malam, sampai sekarang sudah lahir belum? Udah lewat 12 jam itu udah kesakitannya minta ampun gitu. Ya ini bagian dari ini ya, bagaimana kalian harus menghormati, memuliakan ibu kalian gitu ya. Seperti para pemain Maroko memuliakan ibunya gitu. Itu kemarin Portugal lawan Maroko itu ada beberapa kesempatan Portugal yang tidak masuk akal kok bisa nggak gol.
tendangannya Bruno dari posisi yang sangat enak sekali. Kok bisa-bisanya itu melenceng ke atas tipis? Itu ada malaikat itu. Barangkali ketua PSSI kita terus terinspirasi. Nanti pemain sepak bola yang selanjutnya itu harus muslim semuanya, harus hafal Quran semuanya gitu kan. Barangkali terinspirasi gitu kan. Jadi sebelum mulai itu baca Al-Fatihah. Karena saya rasa ini kayak bukti pertama ya bahwasanya negara muslim, pemainnya muslim dengan doa dengan lain sebagainya sampai semifinal gitu ya. Bukti pertama. Karena sebelumnya yang kayak Arab Saudi itu dibantai 8-0 gitu kan dulu kan ya. Bukan kok karena dulu doanya nggak diterima lah ya. Jadi kalau misalnya nanti ini Maroko kalah sama Prancis, ya jangan kok bilang apa namanya doanya nggak dikabulkan, nggak juga gitu kan ya. Oke. Rasulullah saja berperang pernah kalah juga gitu kan. Pasti Allah punya maksud gitu ya. Oke. Selanjutnya, jadi tadi dikatakan kalau tifl itu masih konteks ayatnya itu menggambarkan mereka ini masih suci, polos. Tapi kalau sudah yang atfal tadi dikatakan wa idza balagul atfal al-hulum. Anak-anak tadi kalau sudah dewasa masuk ke balik maka menggunakan atfal. Nah, selanjutnya ini kan kenapa berkaitan yang poin terakhir berkaitan dengan aurat wanita karena memang ayat itu membahas yang boleh melihat maksudnya rambut ya untuk perempuan itu adalah ibu kalian dan seterusnya itu kan detail banget ya disebut semuanya. Itu. Termasuk anak kecil yang belum memahami aturan dan belum mengerti aurat perempuan seperti ini. Lagi-lagi, auratnya yang mana sih yang mana? Dari pusar sampai lutut atau di antara pusar dan lutut? Ada yang punya argumen? Kalau setahu saya selama ini memang aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Cuman kemarin ketika ada diskusi dengan teman-teman dari Al-Azhar itu, ya nggak tahu dia bela diri apa gimana ya. Dia futsalan pakai celana pendek. Kemudian dikritik mahasiswa syariah Al-Azhar kok futsalan celana pendek gitu ya. Kemudian dia jawab, menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya, aurat laki-laki itu di antara lutut dan pusar. Berarti lutut dan pusar itu bukan aurat. Gitu ya. Dan diperjelas perintahnya itu tadi menutupi antara, di antara, bukan min. Oh gitu ya. Ini jadi dalil baru nih. Seperti itu. Tapi ini memang fihi ikhtilaf. Ada yang menganggap auratnya itu dari lutut sampai perut, sampai pusar. Ada yang menganggap di antara, kan gitu kan ya. Tapi memang kalau dalam kaidah usul fiqh yang semacam ini kita ambil mana-mana yang paling aman. Yaitu kita anggap dari lutut sampai pusar. Pun kalau yang betul di antara kan kita juga aman kan ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya. Namun untuk anak yang sudah dewasa menggunakan plural yaitu atfal karena mereka telah memasuki balik dan memahami aturan agama. Selanjutnya untuk ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Ada dua yang ditebalkan di sini. Yang pertama adalah murdi'ah. Apa artinya murdi'ah? Menyusui. Kenapa kok pakai murdi'atin? Kenapa nggak murdi aja? Toh yang murdi itu pasti perempuan. Kalau murdi terus laki-laki gitu. Ya kan enggak, laki-laki nggak menyusui itu. Oh menyusui pakai adot gitu. Jadi gini. Kayak papa-papa zaman now gitu ya. Lalu apa maksudnya? Kenapa harus murdi'atin?
memang dua konteks ini, murdi'atin dan dzati hamlin. Dzati hamlin itu kan ini perempuan yang sedang hamil. Dalam konteks di sini, murdi ataupun dzati hamlin itu adalah mereka yang pada saat itu gitu ya, sedang menyusui ataupun sedang hamil. Karena kalau dikatakan hamil atau murdi, itu menurut Prof. Quraisyab dikatakan bahwasanya itu tidak mesti diartikan orang yang sedang menyusui. Tapi bisa jadi ini diartikan seperti halnya perempuan yang memiliki kemungkinan akan menyusui. Saya katakan teman-teman perempuan ini kan murdi semuanya. Mereka suatu saat nanti akan menyusui, kan gitu kan. Tapi bukan murdiah. Sekarang nggak lagi nyusuin kan gitu. Belum punya anak kan gitu. Termasuk hamil. Hamil itu bisa diartikan perempuan pun yang belum hamil, mereka akan hamil nantinya. Tapi kalau dikatakan murdiah, tak marbuta di sini kan untuk menspesifikkan sesuatu gitu ya. Dzatu hamil memiliki bawaan, memiliki anak yang sedang dikandung. Dan kenapa yang dipilih dua kata ini? Karena ini untuk menekankan betapa dahsyatnya zalzalatus sa'ah. Ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim. Maksudnya hari kiamat itu sangat dahsyat. Maksudnya apa Ustaz hubungannya dengan murdi'ah dan dzatu hamil? Maksudnya, sekarang apa yang kalian pikirkan seorang ibu yang lagi menyusui anaknya? Seorang ibu yang sedang hamil, apa yang kalian pikirkan? Berarti ada rasa kasih sayang, gitu kan ya? Ada rasa kekhawatiran anaknya nanti kalau nggak disusui sakit. Ada kekhawatiran anaknya nanti kalau di dalam kandungan kesehatannya atau apanya itu kalau nggak dipenuhi maka anaknya akan sakit. Nah, tapi di hari itu tadhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Bisa dikatakan setiap orang yang menyusui, perempuan yang sedang menyusui bisa lupa, lalai atau bahasanya kayak sampai dilempar gitu ya. Dilempar tuh untuk menggambarkan pada hari itu tuh manusia tuh sangat amat ketakutan dan khawatir terhadap dirinya masing-masing. Ini hanya untuk menggambarkan saja. Penggambaran. Ya kan kalian nggak pernah melihat ibu-ibu melempar anaknya. Waduh. Baby blues itu bukan ibu melempar anak. Baby blues itu ya nanti kalau Salman Harun sudah menikah, kemudian istrinya baru melahirkan, akan tahu baby blues itu maksudnya apa. Baby blues itu kalau yang saya pahami itu suatu kondisi di mana si istri itu belum siap lagi beradaptasi terhadap si anak yang baru saja lahir. Nah, nanti kalian kalau sudah punya anak, malam-malam itu sudah tidak setenang tidur biasanya gitu. Jam 11 oek-oek. Kalau bukan kalian yang menenangkan siapa lagi kan gitu. Ya kadang di hari-hari pertama kalau yang di desa itu ada kayak apa ya? Pembantu atau dukun bayi gitu ya. Yang dia bakal standby di rumah selama berapa hari gitu kan. Untuk bantu si ibu karena si ibu sendiri itu kan baru lahiran tuh apalagi sesar gitu kan. Dia juga pemulihan. Tapi kan ada juga ibu yang tidak pakai sesar, lahirannya normal sehat gitu kan. Maka dia tanpa perlu asisten rumah tangga. Terus ibunya karena kerja baru pulang di situ 3 hari harus balik lagi ke kotanya untuk kerja lagi. Akhirnya baru kerasa kan, satu anak malam nangis jam 2, disusui nggak mau, ternyata gerah gitu kan, akhirnya kipas atau apa. Ini memang perjuangannya luar biasa. Nah, maksudnya di sini tadi ibu yang menyusui bisa sampai lupa terhadap anaknya yang sedang disusuinya. Dzatu hamlin hamlaha, dia termasuk tadau. Tadau kullu dzatin hamlah itu maksudnya di sini sampai mungkin ya seorang ibu itu bisa, kalau di sini kan diartikan dalam Al-Qur'an di gugur. Jadi kandungannya gugur. Ya banyak arti ya, bisa diartikan mungkin karena hari kiamat banyak kejadian sehingga mati bersama guguran. Tapi masih di sini tuh sampai ibu yang sedang hamil pun kayak lupa kalau dia lagi hamil gitu ya.
Artinya setiap orang akan ketakutan, khawatir saat bumi sedang digoncang-gancingkan. Ini cara Al-Quran untuk menggambarkan menggambarkan kedahsyatan hari akhir dengan murdiah dan dzatu hamd. Selanjutnya ini terakhir as-sam'a wal absar wal afidah. Ini disebutkan kalau nggak salah berapa kali ya? 40-an kali dalam Al-Quran. Dan memang as-sam'a wal absar wal afidah itu disebutnya selalu urut seperti ini. Tidak al-absar wasama tidak, tapi as-sam'a wal absar. Tentu ada maksudnya. Ada yang bisa menerka apa maksudnya? Ada yang bisa menerka mungkin? Ini kan maksudnya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a. Allah memberikan pendengaran, penglihatan, wal afidah, fuad. Hati. Telinga, mata, hati. Kenapa telinga dulu? Gimana? Ada? Kalau seringkali kan dikatakan mulut ya, mulut dan telinga. Telinganya 2, mulut 1 agar kita itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi kalau di sini kan as-sam'a wal absar. Ada 2 ya. Yang pertama itu kalau as-sam'a wal absar, kenapa telinga terlebih dahulu? Karena memang fungsi yang bisa bekerja atau yang berfungsi lebih dulu itu telinga daripada mata saat bayi baru lahir. Loh, bayi baru lahir itu matanya buka, tapi mereka nggak langsung lihat. Gampangnya gini, kalau udah 1 bulan bayi, itu kadang kalian udah mulai nanya, si anak udah bisa apa ya? Bahasanya gimana sih? Sudah bisa melihat orang tuanya. Gimana jelasin ya? Gini. Matanya itu belum fokus. Dia melek gitu ya. Tapi kamu gini-gini di atasnya itu nggak gerak matanya, ya cuma gini aja. Jadi bukan kok buta, bukan gitu ya. Tidak langsung bekerja matanya itu. Tidak langsung bekerja secara normal gitu ya. Tapi telinga langsung bekerja. Kalau telinga langsung bekerja seperti itu. Itu penerkaan Prof. Qurasyab, tafsiran beliau. Bahwasanya as-sam'a duluan karena tadi telinga itu yang bekerja lebih dulu ketimbang mata. Seperti itu. Karena nanti bayi itu kalau baru lahir ditidurkan pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena kalau nggak pelan-pelan ada suara dia kebangun. Ya tadi kan ada suara kebangun. Karena telinganya berfungsi langsung normal layaknya kita, kayak kita nih ya. Tapi matanya belum begitu normal. Sebulan, 2 bulan itu baru bisa apa ya? Kalau dia lagi melek atau apa, diginiin itu baru ngikuti gitu ya. Baru mulai ngikuti. Baru 3-4 bulan melihat wajah ayah ibunya kan gitu kan ya. Melihat wajah ayah ibunya kemudian baru mulai mengenal sedikit demi sedikit. Mulai mengenal dalam artian di sini kalau digendong orang lain nangis. Tapi digendong ayahnya enggak. Berarti dia udah mengenal kan. Tapi nanti biasanya udah umur 8, 9 bulan, 10 bulan. Oke. Dan ya ini sedikit pengalaman bahwasanya tadi kembali ke as-sam'a wal absar ya. Kembali kepada as-sam'a wal absar. Anak saya yang pertama itu kalau tidur dalam suara bising pun dia bisa tidur. Tapi giliran ada suara anak kecil kayak ngajak main gitu ya. Ada anak kecil di tetangga atau apa itu. Walaupun suara itu lirih gitu ya. Tapi suara kedengaran sampai sini itu langsung bangun. Jadi tadi itu fungsi telinga luar biasa. Kalau anak saya yang kedua tidur dalam keadaan bising pun nggak masalah. Bahkan suara MP3 Quran itu kencang itu dia tidur aja. Tapi giliran dengar suara langkah neneknya,
kan apa ya? Karena sering dengan saya dan istri saya, kadang pengennya sama nenek gitu kan. Jadi suara langkah nenek balik ke rumah dari musola itu dia tahu. Dan walaupun suara langkah itu kan kecil banget ya, dia tahu dan bisa langsung respon dan kayak nyari gitu. Seperti itu. Itulah tadi kelebihan dari telinga. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa asam-nya itu mufrad, absornya itu jamak? Kenapa enggak asam-a wal basoro? Kenapa? Ada yang punya argumen? Apa perbedaan mendengar dan melihat? Tidak ada. Jadi, kalau orang yang mendengar dari manapun sudut pandang dia mendengar, itu respon atau apa yang ditangkap oleh otak sama. Tapi kalau melihat, orang yang melihat dari depan, samping, belakang akan memiliki respon yang berbeda. Sound system itu ditaruh di tengah, orang yang mendengar dari sudut manapun, pendengarannya akan sama. Soundnya keluar ayat Al-Quran, yang didengar sama. Tidak ada perspektif yang berbeda, kecuali mungkin karena jauh nggak kedengeran ya. Tapi perspektifnya sama. Tapi kalau pandangan, berubah sudut pandangnya, berubah posisi dia melihat, itu akan menimbulkan penafsiran atau sesuatu yang berbeda. Nangkap nih ya? Itulah bagaimana kita harus bisa memposisikan, menempatkan penglihatan kita pada posisi atau pada perspektif yang baik. Ini berkaitan dengan ini ya. Ainur Ridho. Ainur Ridho itu husnudon suudon dulu ya. Ainur Ridho. Husnudon suudon. Apabila kita menempatkan mata, hati untuk sesuatu yang baik, maka akan jadi baik kan gitu kan. Tapi kalau menempatnya sudah buruk, suudon gitu ya, maka akan mengarahnya kepada hal-hal yang buruk seperti itu. Itulah dikatakan as-sam'a wal absar wal afidah. Yang dijelaskan di bukunya Prof. Qurasyabini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ini saya stop dulu.